Al-Kisah, dalam hidupnya Nabi Musa alaihissalam selalu mendapatkan kesusahan dan kepayahan, terlebih ketika berhadapan dengan kaumnya, termasuk ketika berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika beliau diangkat menjadi rasul untuk Bani Israel, kepayahan dan kelelahan yang dihadapinya semakin berat. Hal tersebut kemudian membuat beliau protes kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam kisah tersebut, beliau berpikir karena Nabi Adamlah dirinya dan umat manusia penuh dengan segala kepayahan dan kelelahan. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Kitabul Qadar, bab dialog Adam dengan Musa. Pada suatu waktu, Nabi Musa alaihissalam berpikir bahwa penyebab kesusahan yang dialami manusia termasuk dirinya karena kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Karena ulahnya, umat manusia harus dikeluarkan dari surga. Andai Nabi Adam alaihissalam mematuhi perintah Allah, tentu anak cucunya dan semua manusia tidak akan diturunkan ke bumi dan bisa hidup di surga tanpa menjalani kehidupan dunia. Sebagaimana kita ketahui, setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam diminta agar tinggal di surga, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan segala buah untuk dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam kecuali satu pohon. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin Nabi Adam alaihissalam tidak akan lapar dan telanjang, tidak akan haus dan tidak terkena sengatan matahari. Namun Nabi Adam alaihissalam membuat kesalahan dengan memakan pohon terlarang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dari surga ke bumi. Akibat hal tersebut, ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, ia berbincang-bincang langsung dengan Nabi Adam, kemudian menyalahkannya karena telah mengeluarkan dirinya dan anak cucunya dari surga lantaran dosa yang dilakukannya. Akan tetapi pada saat itu Nabi Adam alaihissalam mengemukakan alasan yang membuat Musa alaihissalam terdiam. Hal ini terjadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, di mana beliau melihat hal tersebut. Dalam kisah tersebut terdapat perbincangan Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Nabi Adam alaihissalam akan kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan tangannya, sedangkan makhluk yang lain diciptakan dengan kata-kata kun. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya padanya, menyuruh para malaikat bersujud kepadanya, mengizinkannya tinggal di surga. Dan barang siapa diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya ia mendurhakainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dirinya dan anak cucunya dari surga. Nabi Adam alaihissalam yang mendengar perkataan Nabi Musa tersebut langsung membantahnya. Bagaimana sikap menyalahkan ini bisa keluar dari orang seperti Nabi Musa alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam kemudian menyebut keutamaan Musa alaihissalam yang diberikan Allah kepadanya. Kamu Musa yang telah diangkat oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Dia memberimu lauh yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu. Dia mendekatkanmu padanya ketika kamu bermunajat. Berapa lama kamu mendapati Allah menulis Taurat sebelum aku diciptakan? Nabi Musa menjawab, 40 tahun. Nabi Adam alaihissalam lanjut bertanya, apakah kamu mendapati Adam durhaka kepada Tuhannya maka dia sesat? Nabi Musa alaihissalam lalu menjawab, iya. Nabi Adam alaihissalam bertanya kembali, apakah kamu menyalahkanku karena satu perbuatan yang aku lakukan yang telah ditakdirkan oleh Allah atasku 40 tahun sebelum aku diciptakan? Lewat ucapan itulah Rasulullah SAW kemudian menyatakan bahwa Adam alaihissalam mengungguli ucapan Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaan kemudian, bagaimana bisa begitu? Bagaimana Adam alaihissalam unggul dalam argumennya? Jawabannya adalah karena Musa alaihissalam menyalahkan Adam alaihissalam yang telah membuat dirinya dan anak cucunya dikeluarkan dari surga. Namun Nabi Adam alaihissalam menjawab, saya tidak mengeluarkan kalian dari surga, akan tetapi Allah lah yang menjadikan keluarnya diriku karena aku memakan pohon yang dilarangnya. Pengeluaran Nabi Adam alaihissalam bukanlah sesuatu yang lazim,
Jika ia tidak diinginkan oleh Allah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya tanpa dikeluarkan dari surga. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Adam alaihissalam dengan hukuman lain. Namun Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari surga karena adanya hikmah yang berupa kebaikan besar yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi Adam alaihissalam membalas protes Nabi Musa alaihissalam dengan sebuah protes kembali. Karena satu perkara yang telah dikehendaki Allah, teganya Nabi Musa alaihissalam menyalahkan Nabi Adam alaihissalam. Namun adu argumen tersebut pada akhirnya dimenangi oleh Nabi Adam alaihissalam, walaupun telah dituduh mengecewakan Nabi Musa alaihissalam dan umat manusia. Kehidupan dunia memang penuh dengan kelelahan dan kepayahan dalam segala urusan. Hal tersebut kadang membuat manusia mengeluh. Bahkan sosok Nabi pun tidak terlepas dari hal tersebut. Akan tetapi, di balik kelelahan dan kepayahan yang ada dalam dunia ini, tentu terdapat sebuah hikmah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Sebab jika manusia sejak awal hidup di surga, tentu saja ia akan menjadi makhluk yang bermalas-malasan. Karena semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus berbuat apa-apa. Kisah ini menunjukkan bahwa manusia harus beriman kepada para nabiullah dan juga perkara-perkara gaib yang benar adanya, seperti kisah dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang mukmin yang mereka beriman kepada yang gaib. Di antara perkara yang gaib yang diberitakan oleh Rasulullah SAW adalah kisah percakapan yang terjadi antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Di sisi lain, manusia dalam hidupnya juga harus siap menerima takdir kehidupan, dalam artian menerima apa yang dijalani saat ini dengan tetap berusaha dan berdoa agar bisa menjalani takdir ke arah yang lebih baik atau bahkan mengubah takdir itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab.